Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika, NIM 21231037 dari Prodi Pendidikan IPA dengan mata kuliah Fisika Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi, dan materi yang keduanya yaitu gas ideal. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi, yang mana tujuan percobaan yaitu mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga yaitu mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah seperti mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Alat dan bahan dari percobaan ini yaitu yang pertama komputer, laptop atau HP Android. Yang kedua memiliki aplikasi PET Interactive Simulation. Yang ketiga yaitu adanya jaringan internet. Baik, langsung saja pada teori yang pertama, yang mana matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari ini, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dan dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil serta banyak lagi manfaat-manfaat yang kita dapatkan jika adanya matahari. Saat ini PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi. Sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya seperti smartphone, power bank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam? Apakah pada setiap benda memiliki energi? Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain dalam sistem yang berbeda? Dan bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jelaskan pada rangkuman materi berikut ini. Baik, dari percobaan kita ini, kegiatan yang pertama yaitu yang terlebih dahulu bukalah aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer, HP Android atau laptop kita. Kemudian klik menu Play with Simulation, kemudian pilih sub menu Fisika, Kerja, Energi, dan Daya. Lalu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya, atau ada juga dijelaskan pada gambar yang tertera di atas ini. Selanjutnya, kita klik tombol play pada tampilan simulasi bentuk energi dan perubahannya untuk menjalankan program tersebut. Pilihlah intro atau pengantar sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Baik, bisa kita lihat gambarnya. Seperti inilah percobaan kita pada kali ini.
Langkah selanjutnya yaitu beri tanda centeng pada box energi simbol. Selanjutnya, pindahkan kubus iron atau besi di atas tungku, kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. Selanjutnya, kita catat jumlah E awal sebelum dipanaskan. Setelah itu, kita ubah suhu air dengan memindahkan heat controller atau pengatur suhunya ke bagian heat atau panas. Amati kenaikan suhu pada termometer, kemudian catat jumlah energi yang timbul. Selanjutnya, kita kembalikan pemanasannya itu pada posisi normal, lalu amati jumlah energi yang masih berada pada kubus tersebut. Baik, hasil percobaannya bisa kita lihat pada tabel di atas ini, yang mana ada panas, ada dingin. Kita bisa lihat di sini waktu, iron, breakwater. Bisa kita lihat di tabel ini. Baik, langsung pada kegiatan kedua kita. Yang pertama langkahnya itu kita pilih energi sistem atau sistem energi pada bagian atas sebelumnya. Selanjutnya kita beri tanda centeng pada box energi simbol tersebut. Lalu kita pilih salah satu sumber energi dengan mengklik gambarkan. Kemudian buka keran air sehingga air keluar dari keran sehingga air menggunakan turbin. Lalu kita amati perubahan yang terjadi dari sumber energi atau air yang mengalir sampai tatapan berisi. Selanjutnya kita catat hasil pengamatan tersebut di tabel. Lalu kita ubah sumber energi dan catat kembali perubahan energi pada energi. Lalu kita catat lagi hasilnya pada tabel. Baik, di atas ini kita dapat lihat tabel yang telah disebutkan oleh sistem 1, sistem 2, sistem 3, dan apa perubahan yang telah terjadi. Bisa kita lihat pada gambar di atas. Baik, langsung saja kita pada materi yang kedua, yaitu tentang gas ideal. Yang mana tujuan percobaan kali ini yaitu menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. Yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Selanjutnya, kita mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetika. Kompetensi pada percobaan kita pada hari ini atau pada kali ini yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti desilitari ketidakpastiannya. Baik, langsung saja kita pada teori dasarnya, yaitu apabila suatu gas ideal berada dalam ruangan tertutup, maka gas tersebut melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Yang mana pada gambar 1 kita bisa lihat keadaan partikel gas monoatomi. Selanjutnya, hukum Boyle-Guy-Bessach berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruangan tertutup. Persamaan hukum Boyle-Guy-Bessach dapat dituliskan dalam bentuk PP per T sama dengan K. Yang mana para ahli kimia menemukan bahwa tetapan atau konstan itu sebanding dengan jumlah mol atau N, R. Oleh karena itu persamaan menjadi PV per T sama dengan NR. Selanjutnya R disebut konstan pada umumnya yang nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin atau 0,82 L atm atau mol Kelvin. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal jika N sama dengan N per N, N besar per N besar, maka persamaan gas ideal di atas ditulis sebagai PP sama dengan N besar per NA LT sama dengan N R per NA kali T. Selanjutnya kita bisa lihat rumus-rumusnya pada tabel pernyataan di atas ini, gambar di atas ini ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang kecepatan relatif gas ideal, yang mana kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan
relatif dikembangkan dengan VRMS. Gas yang memiliki massa berbeda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatannya relatif berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai rumus di bawah ini. Baik, langsung saja kita pada tahap persiapan pada percobaan kita kali ini, yaitu yang pertama, buka laptop atau netbook atau HP Android kita, lalu kita hidupkan dan pastikan laptop atau HP atau Android kita tersebut memiliki aplikasi Java, Flash atau Micromedia Flash. Kemudian kita cari tempat di mana software aplikasi gas properties tersebut disimpan dan kita observasikan aplikasinya, yang mana langkahnya ada menu-menu tombol untuk kontrolnya itu ada di gambar di atas ini. Yang B yaitu pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. Yang caranya yaitu yang pertama kita buka aplikasi gas properties pada komputer atau laptop atau HP Android kita yang dilengkapi oleh aplikasi Java tentunya. Selanjutnya kita atur terlebih dahulu parameter konstan pada gas yaitu tekanan atau pada menu kontrol. Selanjutnya kemudian kita tarik pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas yang bisa kita lihat pada gambar yang tertera paling atas ini ya. Selanjutnya perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada kolom gas ini, dan selanjutnya kita variasikan suhu menggunakan pengatur suhu. Lalu kita amati perubahan terhadap tekanan pada petunjuk nilai tekanan dan volume gas. Lalu kita cari volume gas ideal menggunakan persamaan kedua. Kemudian kita catat datanya dengan menggunakan tabel. Baik, ini data hasil dari tabel 1 yaitu tentang menentukan volume gas dengan jumlah parameter konstan. Kita bisa lihat hasilnya pada tabel yang tertera di atas ini. Pada percobaan berikutnya yaitu tentang perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Nah, percobaan selanjutnya yaitu kita membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. Lalu kita pilih pada menu kontrol, klik tombol measurement tool, kemudian klik species information, maka akan muncul kotak yang menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan dan gas berat. Selanjutnya kita atur jumlah molekul pada bagian gas utama atau terus kita dari data kecepatan rata-rata yang didapat, carilah kecepatan relatifnya menggunakan persamaan 5. Kemudian bandingkan hasil antara gas berat dan gas ringan. Yang mana datanya bisa kita lihat pada tabel 2 yaitu tentang membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Yang mana tabelnya sudah tertera di selatan dan bisa kita lihat hasil yang diperoleh dari perbandingan gas berat dan gas ringan. Baik, sekianlah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.